Di sini saya sedang meminta izin kepada perwakilan KPPS untuk berada di kawasan TPS. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintah yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi juga dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila itu adalah sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah suasana pelaksanaan pilkada di sekitar rumah saya. Nomor 3. Saya juga melakukan wawancara dengan 2 orang peserta pemilu. Yang pertama, saya melakukan wawancara dengan Bapak RT. Yang kedua, saya melakukan wawancara dengan ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin mewawancarai. Iya, Boleh tidak? boleh. Jadi aku bakal menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, aku mau nanya pekerjaan. Ini pekerjaannya sebagai guru. Pertanyaannya kedua, bagaimana proses pemilihan KPPS? Proses pemilihan pilkada. Ya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu mendapat surat panggilan untuk datang ke TPS, dan alhamdulillah tadi sudah bisa melaksanakan pemilihan atau menyampaikan hak pilih untuk pemimpin kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia pada masa kini. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia pada masa kini dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya, ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Partisipasi masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pemilihan umum. Rakyat memilih wakilnya dalam pemilu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sila dalam Pancasila yang berkaitan dan internalisasi nilai Islamnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kaitannya, demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap keputusan politik harus berlandaskan moral dan nilai-nilai agama. Nilai Islamnya yaitu takwa, amanah, dan kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab politik. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaitannya menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap individu secara adil. Nilai Islamnya yaitu al-adl atau keadilan, dan ihsan yaitu berbuat baik kepada sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kaitannya itu berdemokrasi harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Islam yaitu ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kaitannya pengambilan keputusan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan rakyat. Nilai Islam, syuro atau musyawarah dalam menentukan keputusan bersama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai Islamnya yaitu al-adl yaitu keadilan, dan maslahah yaitu kemaslahatan umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesadaran hukum.
Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum. Ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kesadaran hukum, yang pertama, ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Yang kedua, hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang ketiga, rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Yang keempat, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Yang kelima, penegak hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat atau lingkungan bangsa dan negara. Dihubungkan dengan kegiatan pemilu yaitu pilkada bupati atau wali kota dan gubernur dari sudut pandang pemilih dan pelajar. Untuk sudut pandang pemilih, itu menggunakan hak pilih dengan tertib, mematuhi peraturan kampanye, dan menghormati hasil pemilu. Untuk sudut pandang pelajar, bisa belajar mengenali proses demokrasi dan menjaga ketertiban dan keamanan.